Kembali bersama kami, pemirsa. Akun Pertas Bjorka kembali berulah dan kali ini lebih dari 3,2 miliar data peduli lindungi bocor dan dijual oleh Bjorka. Ya, data yang dibocorkan Bjorka diklaim berisikan data pengguna, data vaksinasi, riwayat pelacakan, serta riwayat check-in pengguna aplikasi. Sebelumnya dalam forum situs bridge.to, pengguna beridentitas Bjorka juga membocorkan data dari salah satu aplikasi perusahaan plat merah, My Pertamina. Data yang diunggah itu berisikan mulai dari nik dan nama pengguna hingga tanggal lahir dan identitas perangkat. Data yang berjumlah lebih dari 3,2 miliar itu dijual dengan harga $100.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1,5 miliar rupiah dengan menggunakan mata uang Bitcoin. Dan hingga saat ini sumber dan keaslian datanya masih belum jelas, namun sangat disayangkan saat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan, data yang sangat sensitif tidak maksimal pengamanannya. Ya, Bjorka kembali beraksi dan kali ini ada dugaan kebocoran data 44 juta pengguna data aplikasi My Pertamina. Tak hanya itu, tak berapa lama Bjorka pun mengincar data pribadi pengguna aplikasi Peduli Lindungi. Pakar keamanan cyber mengatakan ini menjadi sinyal genting untuk pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Dan kita bahas lebih lanjut dengan Ketua CISS REC, Pratama Persada, Cisrek, dan kami juga sudah berupaya menghubungi pihak Kemenkominfo dan BSSN, namun belum ada respon untuk sampai saat ini. Langsung saja kita berbincang dengan Mas Pratama. Selamat sore, Mas Pratama. Selamat sore, Mas Apa kabar? Juno. Kita berdua aja ya, tidak apa-apa. Tadi sudah disebutkan di awal pihak-pihak terkait. Nampaknya masih sibuk sedikit ya. Mungkin dari Bali flightnya tertunda atau seperti apa. Mas Pratama, kita bicara Bjorka kembali beraksi dan kita lihat bagaimana urgensi dari otoritas PDP itu sendiri. Kalau Anda melihat aksi kali ini, seberapa krusial? Ya, kalau menurut saya ini sudah bukan lagi jadi pelajaran ya gitu. Ini menjadi tamparan kepada pemerintah kita bahwa kita ini nggak bisa belajar gitu. Berkali-kali terjadi kebocoran data dan sebagian besar terjadi di PSE lingkup government atau pemerintahan. Kemarin ada data SIM card 1,3 miliar data SIM card, ada data KPU, data My Pertamina di mana itu punya BUMN gitu. Sekarang data Peduli Lindungi yang isinya luar biasa banyaknya gitu. Tapi mungkin saya jelaskan dulu 3,2 miliar itu bukan berarti 3,2 miliar orang ya gitu. Penggunanya itu hanya 94 juta, data vaksinnya itu adalah 209 juta, lainnya adalah data yang tadi Mas Juno sebutkan itu. Baik. Data check-in dan lain-lain begitu. Nah, ini kalau sampai bocor lagi-lagi gitu, yang dirugikan adalah masyarakat gitu. Karena apa? Dari data-data ini jika dikumpulkan dengan data-data yang lain bisa digunakan untuk melakukan penipuan, untuk apply pinjol ilegal, kemudian untuk penawaran judi online, kemudian bisa untuk pengambilan alih dompet rekening, pengambilan media sosial, pengambilan alih saldo rekening gitu. Yang korbannya itu adalah rakyat kecil. Mungkin bapak-bapak yang ada di pemerintahan nggak akan merasa gitu, sehingga merasa bahwa kebocoran data ini dianggap biasa saja, tapi efeknya kepada masyarakat luar biasa hebatnya gitu, banyak yang menjadi korban dan tidak ada solusinya gitu. Nah, ini pun harusnya gitu, kita sudah punya undang-undang pelindungan data pribadi yang harusnya menjadi undang-undang yang menjadi pelindung rakyat gitu, tapi ternyata tetap tidak ada ngaruhnya saat ini gitu. Kenapa tidak ada ngaruhnya? Karena pemerintah dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik lingkup government itu juga nggak peduli gitu dengan kebocoran data pribadi, padahal jelas-jelas diamanatkan di dalam undang-undang PDP ini dalam waktu 3 kali 24 jam maksimal wajib penyelenggara sistem elektronik yang terjadi insiden kebocoran data melaporkan atau menginformasikan kepada pemilik data tersebut yang dalam hal ini adalah data rakyat gitu. Ini kan jadi malah ngeles kemana, nggak jelas gitu. Ini kan agak aneh gitu, ada apa ini sebenarnya? Kita ini butuh penjelasan gitu. Nah ini yang menurut saya nggak boleh dibiarkan terus ini Mas Juno gitu. Mas Pratama, dengan kata lain bahwa nampaknya pemerintah memandang sebelah mata ya kejadian-kejadian, ya apalagi ini sudah berhari-hari dan tidak ada respon seperti itu. Berarti dengan kata lain ini bukan masalah besar untuk mereka yang tadi berada di ranah ini.
Iya, kalau menurut Hmm. saya karena beliau-beliaunya ini tidak pernah menjadi korban gitu, Oke. dan kalaupun jadi korban mungkin nggak ngaruh buat mereka karena yang rugi itu 1 juta, 2 juta rupiah gitu. Tapi bagi orang-orang kecil itu Hmm. luar biasa dahsyatnya kerugian ini gitu. Dan Oke. banyak sekali korban-korban penipuan yang sampai saat ini nggak bisa ngapa-ngapain. Mhm. Saya aja, Mas Juno gitu, Mhm. setiap Mhm. hari masih menerima tawaran-tawaran judi online, tawaran-tawaran dari bank A, bank B, asuransi A, asuransi B, kena Mhm. spam dan lain-lain gitu. Mhm. Dari mana mereka punya nomor saya gitu? Dari Ya. mana mereka bisa ngontak saya? Kan mereka dari menggunakan data-data yang bocoran ini gitu. Mungkin mungkin saya masih bisa ngerti, oh ini mau nipu nih, oh ini mau mau apa namanya ngerjain kita nih gitu. Contohnya, ini ada update ini loh, apa namanya transfer itu sekarang bisa bayar bulanan gitu. Mau terima apa enggak gitu. Akhirnya Oke. banyak yang nggak mau ngeklik link yang disuruh sama si penipu ini, akhirnya saldo rekeningnya terkuras habis. Banyak sekali sampai ratusan juta gitu. Mhm. Apa ini mau dibiarkan saja? Baik. Ini gara-gara kebocoran data pribadi loh, dan amanat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi gitu. Kalau sampai terjadi insiden kebocoran data dan ternyata nanti hasil investigasinya itu terjadi kelalaian, corporate gitu, itu Mhm. bisa kena apa ancaman dendanya nggak main-main, 2% dari total revenue tahun terakhir gitu. Bahkan orang per orangnya bisa kena apa namanya sanksi hukuman penjara sampai 7 tahun dan denda sampai 7 miliar gitu. Oke. Undang-undang, Tapi ya, baik. Undang-undang perlindungan data pribadi tadi sudah jelas. Ada sanksi, ada aturan yang tadi 3 kali 24 jam yang harusnya ya harusnya dilakukan seperti itu. Tapi ya, tidak. Pertanyaan banyak orang, Mas Pratama, kenapa mandek? Apa kesulitannya? nah ini Oh, ini ini agak lucu nih oh, masalahnya nih gitu. Kenapa? oh. Karena jika terjadi masalah insiden kebocoran data pribadi, yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi, melakukan penegakan aturan dan lain-lain adalah Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Yang harusnya lembaga ini dibentuk dengan undang-undang, Baik. yang harusnya independen, tetapi karena terjadi ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR, antara Kominfo dengan Komisi 1 DPR gitu, yang membuat rapat di DPR itu deadlock sampai berkali-kali, sampai 5 sampai 8 kali kalau tidak salah gitu. Mhm. Yang akhirnya dari ketidaksepakatan itu lembaga ini dikeluarkan dari undang-undang Mhm. dan diserahkan kepada Pak Presiden untuk membentuknya. Yang Oke. jadi masalah adalah mungkin Pak Presiden sedang sibuk gitu, atau Ya. mungkin beliau Hmm. belum concern gitu terhadap keamanan cyber ini. Padahal di G20 jelas-jelas salah satu poinnya itu adalah digitalisasi ekonomi gitu. Yang di Oke. dalamnya nggak akan bisa jalan kalau keamanan cyber kita tidak kuat Exactly. gitu. Nah, Aha. nah ini kan agak aneh gitu. Ini kita membuat undang-undang tapi dikasih batas waktu 2 tahun untuk pelaksanaannya gitu. Harus dibuat Komisi Pelindungan Data Pribadi yang diserahkan untuk Pak Presiden untuk pembentukannya, tapi semuanya nggak jalan ini gitu. Oke. Jadi kita punya undang-undang ini buat apa? Ya. Gitu. Yang Baik. kita perjuangkan kemarin untuk rakyat itu untuk apa gitu. Mhm. Bagaimana kita harus nunggu 2 tahun, kebocoran data itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu Mhm. gitu. Mhm. Harusnya sudah, kalaupun dibuat sekarang sudah telat. Ini Oke. aja masih belum dipikirkan gitu. Nah, ini menurut saya perlulah kita meminta perhatian Pak Presiden ya, bahwa ini rakyat sudah menjadi korban yang luar biasa rugi gitu, Mhm. membuat rugi masyarakat yang luar biasa besarnya Jadi gitu. sebenarnya kejadian kali ini ya Mas Rama adalah sinyal genting ya untuk pembentukan tadi otoritas perlindungan data pribadi. Betul, Jangan betul ditunda sekali. lagi. Apalagi kemarin semangatnya G20 digitalisasi ekonomi yang pasti relate Iya, sekali dengan keamanan iyalah. digital dong harusnya Nanti kan. kalau Oh, terjadi digitalisasi ekonomi hmm, beneran ya, kalau semua udah digital, semua cashless gitu, kalau yes. terjadi serangan cyber, bubar Indonesia. Ya, Yakin saya. ya, oke. Gitu. Make sense karena memang ya tadi kalau kita bicara mengenai perlindungan pribadi kan itu sangat personal dan sudah banyak dampaknya bagaimana kalau Iya. ketika itu diperjualbelikan. Dan Nah, Mas Juno, ya, sedikit nih, sudah ada contohnya sebenarnya satu negara yang hancur lebur berantakan gara-gara oke. infrastruktur kritisnya diserang sama serangan cyber. Hmm, Estonia di tahun 2007, ya. itu kayak Indonesia sekarang nih. Mhm. Itu negaranya hancur. Semua bank sistemnya rusak. Orang punya duit di bank, nggak bisa ngambil duitnya karena sistem di bank rusak. Kita mau ngambil duit di ATM nggak bisa, ATM-nya terbuat dari komputer. Nggak bisa, komputer ATM-nya rusak. Kita mau belanja juga nggak bisa karena sekarang toko-toko sudah bayar pakai komputer, Mhm. sistem posnya Baik. gitu. Terus gimana kita? Cashless society bagaimana? Digital ekonomi gimana gitu? Kita siap nggak? Kan gitu. Oke, ya, Kalau kita merasa karena siap, ya mulai dong.
pikirkan bahwa keamanan cyber itu penting gitu. Oke, mungkin ya tadi kemarin agak sibuk Pak, semua pemangku jabatan mungkin pekan-pekan ini, tapi kejadian ini tentunya jadi tamparan keras ya untuk baik itu Kominfo dan juga Iya. Presiden Dan sendiri. ini nanti jadi histori ini Ah. jadi histori Mas Juno, sampai tahun berapapun nanti akan ada cerita pada saat G20 yang terjadi di Indonesia, terjadi peretasan dengan kebocoran data yang sangat besar sekali. Oke, nah kalau kita bicara mengenai Bjorka sendiri, Mas Pratama, ini kan belum ada kejelasan, belum siapa yang tertangkap, belum Ya. ada seperti itu. Anda sebagai pakar keamanan cyber, ada kecurigaan sendiri atau personal thoughts soal Bjorka ini? Oh, sebenarnya ya kalau dari sisi saya Ya. gitu, sebenarnya saya nggak terlalu peduli nih sama si Bjorka ini. Oke. Terserah dia mau ngapain, udah mau nyerang, terserah gitu. Sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah Memperkuat melakukan penguatan terhadap sistem yang ada di negara kita Oke. gitu. Stakeholder cyber ini bekerja Tapi sama. penting nggak sih sebenarnya menangkap Bjorka, karena kan ini jadi presiden buruk untuk Nggak semua. penting. Nggak penting? Dan tidak dan menurut saya kalau misalkan si hackernya ini jago gitu, itu susah kita nangkepnya. Percuma kita ngeluarkan resources untuk ngejar dia gitu. Amerika saja sampai sekarang itu memberikan sayembara untuk siapapun yang bisa ngasih tahu informasi tentang ransomware Conti, geng ransomware yang menyerang Amerika itu dikasih hadiah $10 juta. Ini sudah setahun lebih nggak ada yang bisa ngasih informasi itu. Dan itu jadi resource terbuang percuma gitu. Nah, kita pun sama. Harusnya dengan keadaan ini jangan kita ngejar-ngejar. Percuma kan kemarin ngejar ternyata di Cirebon salah orang, di Madiun salah orang walaupun dipaksain gitu. Ya kan Bjorka masih merajalela gitu. Udahlah, lakukan penguatan keamanan yang ada di negara kita, lakukan assessment, lakukan penguatan gitu, gunakan enkripsi, daya gunakan BSSN dan lain-lain. Itu yang penting. Nanti setelah kita kuat ya kan, kita bisa bertahan dari serangan-serangan si hacker ini, baru kita pikirkan bagaimana kita melakukan ofensif, bagaimana kita melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang merusak sistem di Mas negara Pratama, kita. Gitu. tadi lakukan penguatan seperti itu internal, ibaratnya bagaimana negara harus hadir di sini, bukan sibuk cari malingnya ya seperti itu. Well, itu another choice. Dengan kata lain berarti Indonesia sebenarnya sangat bisa ya untuk memperkuat. Oh, bisa banget dong. Nah. Masalahnya mau apa enggak? Ini kan yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah security awareness dari para pemimpin kita ini masih kurang ketika berbicara masalah keamanan cyber. Bayangkan BSSN itu sudah membuat berbagai macam standar aturan tentang keamanan informasi gitu, tapi diimplementasikan enggak oleh kementerian lembaga? Enggak kan? Kemarin juga BSSN membuat report gitu, ada ratusan ancaman peretasan di kementerian lembaga kita gitu. Tapi dari ratusan alert itu yang direspon berapa? Nggak nyampe 5 alert gitu. Artinya memang nggak peduli Mas gitu. Karena nggak ada sanksinya. Oleh karena itu di Indonesia ini menurut saya kalau mau menegakkan aturan, mau benar gitu, ya harus kita kasih contoh gitu. Anda kalau macam-macam bisa kena sanksi loh. Anda bisa kena penjara loh. Ini Anda jangan macam-macam lagi terhadap data masyarakat. Karena selama ini masyarakat kita yang dizolimi. Karena kalau terjadi kebocoran gitu, nggak ada yang bisa dilakukan masyarakat gitu. Kita hanya menjadi korban. Percuma Kominfo bilang, rakyat gitu, masyarakat, kalian harus bikin password yang aman, ganti password secara rutin, jangan posting sembarangan, jangan. Percuma itu semua, karena kebocoran itu berasal dari penyelenggara sistem elektronik. Iya, harusnya beliau Anda ini yang mengamankan data kita gitu loh. Exactly. Obat aja yang ngawasin nggak mau disalahin. Akhirnya baliknya ke situ kan Mas. Ini PR kita bersama ya. Gitu. Institusi yang harusnya punya tanggung jawab ya harus berani dong bertanggung jawab untuk apapun yang mereka bawahi seperti itu. Satu Mas Pratama, singkat saja, kita sebagai pengguna aplikasi masyarakat digital di tanah air, apa yang kita bisa lakukan paling tidak the least that we can do untuk melindungi, memprotek
hal-hal pribadi kita, personal stuff, personal data. Untuk memprotek ketika kebocoran data terjadi di penyelenggaraan sistem elektronik, Oke. nothing can do. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Kecuali kita harus waspada. Aha. Jangan pernah percaya ketika ada telepon menawarkan sesuatu, hadiah atau tawaran-tawaran apa yang menggiurkan begitu. Ada gratisan pulsa dan lain-lain. Jangan pernah percaya. Oke. Jangan pernah klik link sembarangan yang Oke. dikirim oleh siapapun. Gitu. Itu yang penting. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan adalah waspada. Gitu. Baik. Karena nggak bisa kita bilang, hacker, tolong dong data saya jangan dipublikasikan, nggak bisa. Gitu. Udah bocor punya kita gitu. Oke. Jadi kita waspada karena nanti kita hanya bisa menjadi korban dan calon korban saja gitu. Nah kalau kita waspada, kita hanya akan menjadi calon korban. Tapi kalau kita nggak waspada, kita bisa menjadi korban. Harus hati-hati. Oke, dan kalau nggak pinter-pinter jadi calon korban, akhirnya jadi korban ya. Dan negara nggak mau tanggung jawab karena Dan nggak ada yang mau tanggung jawab. Hanya kita sendiri tanggung jawab. Kita Baik. yang dizolimi, kita yang tanggung jawab. semoga ini hanya untuk sementara. Semoga besok ada perbaikan, ada yang bicara, ada yang Amin, ya Allah, berkoordinasi ya. Mas Pratama, senang sekali diskusi sore ini. Tentunya literasi ini perlu kita teruskan untuk masyarakat. Ini juga perlu kita desak karena bangsa yang besar tentunya mau melayani masyarakat dan segala keluhannya. Terima kasih Mas Betul. Pratama Persada, Betul. Terima kasih. pakar keamanan cyber dari Mas Juno. Jusrek. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.